Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Ula Setiawati dengan NIM 211020006. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang HIV dan AIDS. Dan selamat menyaksikan. Pengertian HIV dan AIDS atau definisi HIV dan AIDS. HIV atau bisa disebut juga Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerap sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS atau bisa disebut juga Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jadi, dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani kehidupan dengan normal pada umumnya. Selanjutnya, yakni tren EPID berdasarkan data pada penyakit HIV dan AIDS. Pada kasus HIV dan AIDS di Indonesia, untuk HIV-nya sendiri itu mengalami penurunan, tetapi untuk AIDS-nya itu mengalami peningkatan. Jadi berdasarkan jumlah kasus HIV dan AIDS yang telah dilaporkan dari tahun 2010 hingga 2020, yakni menurut Kementerian Kesehatan telah melaporkan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus turun menjadi 16,5% dari 50.282 kasus pada tahun 2019 menjadi 41.987 pada tahun 2020. Sebaliknya, untuk kasus Acquired Immune Deficiency Syndrome atau disebut juga AIDS itu mengalami peningkatan menjadi 22,78% dari 7.036 pada tahun 2019 menjadi 8.639 di tahun 2020. Untuk penderita HIV yang telah dilaporkan didominasi itu dari usia produktif dan tua. Penderita tertinggi itu berasal dari rentangnya usia 25 hingga 49 tahun, yakni dengan persentase 69,9% pada tahun 2020, kemudian disusul dengan rentang usia 20 hingga 24 tahun sebesar 15,8% dan penderita HIV di atas 50 tahun sebesar 9,1%. Jadi sementara itu sebanyak 2,9% penderita HIV berasal dari usia 15 tahun hingga 19 tahun dan usia di bawah 4 tahun sebesar 1,5%. Untuk persentase terkecil penderita HIV yang telah dilaporkan terdapat pada usia 5 hingga 14 tahun sebesar 0,8%. Pun penderita AIDS yang dilaporkan terbanyak berasal dari usia produktif. Untuk persentase tertinggi berasal dari rentang usia 30 hingga 39 tahun sebesar 33% dan 20 hingga 29 tahun sebesar 31%. Kemudian disusul usia 40 hingga 49 tahun sebesar 18,8%. Dan 50 hingga 59 tahun sebesar 8,3%. Penderita AIDS tertinggi selanjutnya yaitu dari penduduk lanjut usia sebesar 2,5%. Untuk sementara itu, usia minor yang menderita AIDS memiliki persentase sebesar 3,8% pada rentang usia 5 hingga 19 tahun. 5 hingga 14 tahun sebesar 1,2% dan 1 hingga 4 tahun sebesar 0,9%. Dan yang terakhir yaitu hanya 0,1% yang menderita AIDS pada anak usia di bawah 1 tahun. Penyebab HIV dan AIDS, penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV, sesuai dengan namanya penyakitnya tadi. Bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Jadi, meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya yaitu faktor resiko HIV dan AIDS. Untuk kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi, yaitu antara lain, yang pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain.
Yang keempat, penggunaan narkotika suntik. Dan yang terakhir, orang yang berhubungan intim dengan penggunaan narkotika suntik. Selanjutnya yaitu gejala HIV dan AIDS. Untuk gejala HIV dan AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi. Jadi di sini ada 3 tahap. Untuk tahap pertama, 1. Tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Kedua, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Yang ketiga, timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Untuk tahap yang kedua, yang pertama itu umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Yang kedua, virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, penularan terinfeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Dan yang keempat, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Dan untuk tahap yang ketiga, yang pertama itu daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Yang kedua, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang ketiga, merasa lelah setiap saat. Yang keempat, sulit bernafas. Yang kelima, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Yang ke-7, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Yang ke-8, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Yang ke-9, hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Itu ada masa inkubasi. Masa inkubasi HIV adalah 2 hingga 4 minggu. Jadi diperlukan waktu 2 hingga 4 minggu bagi HIV yang telah masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala awal. Untuk paparan HIV dapat melalui perlukaan dengan objek tercemar, jarum suntik tercemar, atau kontak seksual tak aman. Jadi untuk gejala awal ini disebut sebagai infeksi akut primer. Untuk masa inkubasi ini sangat penting diketahui guna untuk mendeteksi penyakit HIV secepat mungkin dengan hasil akurat yang sangat diandalkan. Jadi untuk beberapa orang ingin melakukan HIV secepat mungkin, namun untuk mendapatkan hasil tes yang akurat, maka ada waktu-waktunya. Untuk terkait dengan tes HIV ini, ada istilah masa inkubasi yang lebih detail, yang disebut juga dengan window period. Window period HIV sendiri adalah waktu antara terpapar HIV hingga hasil tes yang dilakukan dapat memberikan hasil yang sangat akurat. Jika seseorang masih berada pada masa window period, maka hasil tes yang dilakukan pasti negatif. Sedangkan ia itu sebenarnya sudah tertular dan rentan menularkan ke orang lain. Selanjutnya juga ada urutan masa inkubasi HIV. Mulai virus masuk hingga menimbulkan reaksi pada tubuh. Yang pertama, hari ke-0 saat virus masuk atau terpapar. Yang kedua, hari ke-7 hingga 14, yaitu virus memperbanyak diri atau viral load. Yang ketiga, hari ke-16 atau juga disebut di sini itu antigen P2P virus dapat terdeteksi atau beberapa orang pada 1 hingga 8 minggu setelah terpapar. Yang keempat, serokonversi, yaitu gejala mulai muncul dari rata-rata 7 hingga 21 hari atau 95% kasus pada 4 minggu setelah terpapar. Yang kelima, hari ke-28, yaitu 95% kasus antibodi dapat dideteksi secara akurat melalui pemeriksaan atau tes HIV. Untuk yang terakhir, yang ke-6 ini, hari ke-90, yaitu 99,7% kasus antibodi dapat terdeteksi dengan akurat. Oke, selanjutnya yaitu diagnosis HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Dengan pemeriksaan yang dilakukan, sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium lebih lanjut. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain yang pertama itu melalui tes antibodi, tes antigen, hitung sel CD4, terus juga ada pemeriksaan viral load, dan yang terakhir yaitu tes resistensi atau tes kekebalan. Selanjutnya yaitu pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Di sini jenis obat ini disebut juga dengan antiretroviral atau ARV. ARV
itu bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV untuk menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain ekstravirin, ekvirin, lamivudin, diosидin, dan juga neirapin. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dalam sel CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan. Jadi dihitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3 hingga 6 bulan. Sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan lalu dilanjutkan tiap 3 hingga 4 bulan selama masa pengobatan. Jadi, agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis mengidap HIV. Resiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda, karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting juga bagi pengidap untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Untuk mengonsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memburuk kondisi pengidap. Jadi, segera minum obat jika jadwal konsumsi obat mengidap dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun, jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Kondisi pengidap juga memengaruhi resep atau dosis yang sesuai. Jadi, dokter juga dapat menggantinya sesuai dengan kondisi pengidap. Selain itu, pengidap juga boleh untuk mengonsumsi lebih dari satu obat ARV dalam satu hari, yaitu komplikasi HIV dan AIDS. Dari infeksi HIV melemahkan sistem kekebalan, membuat orang yang terinfeksi lebih mungkin untuk mengembangkan banyak infeksi dan jenis kanker tertentu. Komplikasi HIV dan AIDS yang bisa terjadi adalah yang pertama, pneumocystis pneumonia atau PCP, yang kedua kandidiasis atau sariawan, yang ketiga tuberkulosis atau TB, yang keempat sitomegalovirus, yang kelima meningitis cryptococcus, yang keenam toxoplasmosis, yang ketujuh limfoma, yang kedelapan sarkoma Kaposi, yang ke-9 kanker terkait HPV, yang ke-10 sindrom Bosting, yang ke-11 komplikasi neurologis, yang ke-11 penyakit ginjal, dan yang terakhir yang ke-13 itu penyakit hati. Ada pencegahan HIV dan AIDS. Jadi ada berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Antara lain, yang pertama ada gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Yang kedua, hindari berhubungan intim lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujurlah kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, segera diskusikan dengan dokter jika telah didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bersunat untuk menggunakan resiko infeksi HIV. Dan yang terakhir, yang keenam itu, jika telah menduga baru terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera datang ke dokter. Jadi tujuannya untuk apa? Agar mendapatkan obat post exposure prophylaxis atau bisa disebut juga PEP yang bisa dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Selanjutnya yaitu ada strategi pemerintah dalam menanggulangi HIV dan AIDS. Jadi dari strategi pemerintah dengan menanggulangi HIV dan AIDS, pemerintah yaitu dengan mengadakan kerjasama regional dalam menanggulangi HIV dan AIDS, menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat, memfasilitasi komisi penanggulangan AIDS kabupaten atau kota, dan mendorong terbentuknya LSM atau lembaga swadaya masyarakat
atau kelompok peduli HIV dan AIDS. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Itu saja dari saya terkait dengan HIV dan AIDS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.